Hai teman-teman, ketemu dengan saya lagi Nico Julio di channel Nico Julio. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita ya teman-teman. Jadi ceritanya gini, saya ketemu dengan teman saya. Nah, dia ini sharing-sharing sama saya. Nah, ketika sharing-sharing begitu, ada hal yang cukup mengagetkan. Ternyata dia selama ini bekerja dan setelah bekerja sampai dengan detik ini tidak punya tabungan. Padahal pekerjaannya ini income-nya lumayan. Jadi kalau menurut saya dengan income yang lumayan seperti ini seharusnya bisa menabung. Tapi kenyataannya tidak gitu loh teman-teman. Nah, di satu sisi yang lain saya punya saudara saya ini income-nya lebih rendah ketimbang teman saya ini, tapi dia bisa menabung. Nah, jadi dalam hal ini saya ngambil kesimpulan bahwa penghasilan yang besar tidak menjamin seseorang itu memiliki tabungan. Penghasilan yang besar pun tidak menjamin seseorang bisa memiliki kemakmuran dalam hal keuangan. Jadi saya ingin berbagi tips di sini. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga banyak yang sudah tahu mengenai hal ini. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir ya nanti nabung kalau ada sisanya. Nah, ini yang menurut saya perlu diluruskan, karena sebenarnya menabung itu disisihkan, bukan kalau ada sisanya. Apa bedanya menyisakan dengan menyisihkan? Kalau menyisakan itu di belakang ya teman-teman. Jadi misalnya kita udah terima income, terus kita pakai buat apa-apa dulu gitu, untuk kebutuhan, untuk keinginan, untuk belanja dan sebagainya. Ketika ada sisanya baru ditabung. Tapi kalau nggak ada sisanya berarti nggak nabung kayak gitu. Itu kalau sisa. Tapi kalau disisihkan lain. Kalau disisihkan itu diambil di depan dulu. Jadi menurut saya ada target, mungkin sebulan kita mau nabung berapa. Kecil nggak apa, tapi kita ada target. Sisihkan di depan, ambil. Nah, setelah diambil, baru yang lainnya mau dipakai untuk kebutuhan atau untuk keperluan yang lain atau untuk ya mungkin untuk dinikmati ya silakan, tapi udah ada budget untuk menabung seperti itu. Nah, juga yang ingin saya bagikan adalah mungkin buat teman-teman yang ingin menabung, saran saya kalau bisa memiliki rekening lebih dari satu supaya tidak tercampur bau. Jadi kalau bisa minimal 2 lah. Jadi ada rekening yang untuk tabungan. Jadi ketika teman-teman sudah menerima penghasilan di awal, ambil sebagian untuk ditabung, dimasukkan rekening yang khusus untuk tabungan. Nah, baru sisanya untuk dibelanjakan. Itu kalau punya 2 rekening. Sebetulnya saya belajar dari mentor itu seharusnya punya 6 rekening. Punya 6 rekening. Jadi ada untuk yang untuk bensin, ada untuk dinikmati, untuk kenikmatan hidup gitu ya, terus untuk tabungan, untuk ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri saya punya 3. Kalau saya punya 3. Nah, tapi gimana kalau punya 3 kan berarti bayar biaya administrasi untuk banknya berarti bertambah. Kalau saya lebih baik mendingan bayar administrasi lebih banyak, tapi saya lebih bisa mengatur keuangan lebih rapi seperti itu. Jadi kita sudah punya pos-posnya sendiri seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, kiranya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman merasakan manfaatnya bisa subscribe, bisa share ke teman-teman, sehingga teman-teman yang lain pun bisa merasakan manfaatnya juga. Oke teman-teman, see you, bye bye.